terpujilah Tuhan yang sangat mengasihi umat-Nya. Dia memberikan penghiburan, penghukuman, sukacita serta penghargaan kepada umat tebusannya. Benar, Papa. Apalagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang penghakiman dan pemulihan pertama. Ceritanya sangat seru karena umat Israel sudah melanggar perjanjian sampai Musa memecahkan loh batu yang merupakan tulisan tangan Allah sendiri. Yuk, Berham sudah gak sabar dengarkan. Shalom anak-anak semua, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh masih diberikan hidup dan kami masih boleh diberikan kesempatan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin hati kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami pelajari boleh terus menjadi pedoman bagi hidup kami untuk boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati jam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Musa mendengar bahwa Tuhan akan membinasakan bangsa Israel karena perbuatannya yang menyakitkan hati Tuhan itu, Musa sebagai pengantara bagi bangsa Israel dan Tuhan, Musa menjadi orang yang sangat gelisah memikirkan hal tersebut. Karena Alkitab mencatat bahwa murka Tuhan itu telah bangkit. Nah, Musa memberanikan diri untuk melunakkan hati Tuhan dengan mengatakan 3 alasan atau 3 pertanyaan yang diberikan kepada Tuhan. Yang pertama, Musa bertanya, akankah seluruh perbuatan Tuhan yang dilakukan dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu akan menjadi sia-sia? Yang kedua, Musa menanyakan, akankah orang-orang Mesir itu mengatakan bahwa Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan akan membunuhnya di padang gurun dekat kaki gunung Sinai? Yang ketiga, akankah Tuhan tidak mengingat pada janji yang pernah diucapkan kepada Abraham, Ishak dan Israel, bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya? Nah, ketika semua itu sudah diucapkan oleh Musa kepada Tuhan, maka menyesallah Tuhan atas apa yang telah dirancangkan, yaitu malapetaka kepada bangsa Israel. Setelah itu, maka Musa berbalik turun dengan membawa 2 loh batu yang dibuat oleh Tuhan dan ditulis oleh jari tangan Tuhan sendiri itu. Ketika mereka turun sampai dekat kaki gunung Sinai, maka baik Musa maupun Yosua mendengar suara orang yang berteriak bersaut-sautan. Tetapi Yosua salah mengartikan dengan menanyakan kepada Musa, apakah ini suara orang yang sedang berperang? Musa menjawab, bukan, ini bukan suara kemenangan orang yang berperang, juga bukan suara orang yang kalah dalam berperang, tapi orang yang bersorak-sorai sedang bersaut-sautan. Dan sampailah Musa pada perkemahan orang-orang Israel. Ketika Musa melihat bahwa orang-orang Israel bersorak-sorai dengan senang dan melihat ada patung anak lembu emas itu, Musa menjadi marah. Dan kedua loh batu yang ada dituliskan di dalamnya 10 perintah Allah itu, Musa pecahkan di kaki gunung Sinai dekat perkemahan orang Israel itu. Musa menjadi marah karena melihat orang Israel telah menjadikan patung anak lembu emas itu sebagai Allahnya. Anak-anak sekalian, ketika Musa sudah melakukan itu, Musa memerintahkan juga agar patung lembu emas itu dibawa datang kepadanya, dibakar dan digiling halus,
serta setelah itu ditaburkan di atas air, yaitu di atas sungai. Ini Musa ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang dianggap oleh bangsa Israel, yaitu patung anak lembu emas itu adalah Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak punya kekuatan, Tuhan yang tidak punya satu kuasa apapun. Itu sebabnya Musa menunjukkan bahwa engkau telah melakukan kesalahan. Anak-anak sekalian, setelah Musa melakukan itu, Musa terus masih melihat bahwa bangsa Israel perilakunya semakin menjadi liar. Ketika itu Musa berdiri di depan pintu perkemahannya dan Musa berkata, "Siapa yang ada di pihak Tuhan, datanglah bersama aku di sini." Yang datang bukan semua orang, tetapi hanya suku Lewi saja yang datang ada bersama dengan Musa. Dan ketika itu Musa memerintahkan kepada seluruh suku Lewi yang saat itu menyandang pedang di pinggangnya untuk membunuh orang-orang yang ada di perkemahan-perkemahan itu. Tidak kenal lagi siapakah itu, apakah saudaranya, apakah itu temannya. Maka hari itu orang-orang Lewi berhasil membunuh 3.000 orang. Ini menunjukkan bahwa penghakiman daripada Tuhan sedang berjalan. Dengan pedang saja 3.000 orang bisa dimatikan. Kalau Tuhan mau, bisa semua orang mati dengan cara yang Tuhan kerjakan. Anak-anak sekalian, hari itu juga Musa meneriakkan dan berseru kepada orang Israel, mengatakan, "Abdikanlah dirimu pada hari ini kepada Tuhan, supaya engkau dapat kembali diberkati oleh Tuhan." Keesokan harinya, Musa berkata kepada seluruh orang Israel, "Engkau telah berbuat dosa besar kepada Tuhan. Apa yang telah kau kerjakan, yaitu membuat patung anak lembu emas. Hari ini juga aku akan menghadap kepada Tuhan di Gunung Sinai untuk memohonkan pengampunan untukmu semuanya." Dan segera Musa mendaki ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan. Di situ Musa berkata kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Musa mengatakan, "Tuhan, bangsa ini telah berlaku dosa besar di hadapan-Mu dengan membuat Allah dari emas. Mohon Engkau ampuni setiap dosa-dosa mereka. Kalau saja Tuhan, Engkau tidak mengampuni dosa mereka, lebih baik Kau hapuskan namaku dari kitab yang telah Kau tulis itu." Ada orang menyebut bahwa kitab itu adalah kitab kehidupan. Tetapi Tuhan menjawab, "Musa, siapa yang berdosa kepadaku, merekalah yang akan aku hapuskan dari kitab yang aku tulis itu." Nah, anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa tahu satu prinsip. Hanya orang-orang yang berdosa, hanya orang-orang yang melawan kepada Tuhan, itulah yang akan Tuhan hapuskan dari kitab kehidupan. Anak-anak sekalian, setelah Musa mendengar semua perkataan itu dari Tuhan, Tuhan kembali memerintahkan kepada Musa, "Musa, pimpinlah bangsa itu untuk boleh sampai ke tempat yang akan aku tunjukkan, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu satu tempat yang berlimpah susu dan madu." Nah, setelah itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai dengan mengirimkan malaikat Tuhan untuk berjalan di depan Musa sebagai orang yang memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan juga berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan membalaskan pembalasannya
pada hari pembalasan Tuhan atas dosa-dosa bangsa Israel. Anak-anakku sekalian, ingatlah bahwa Tuhan itu pasti menghukum setiap orang yang berbuat dosa kepadanya. Dari cerita ini kita boleh tahu bahwa Musa sebagai pengantara bangsa Israel telah berusaha memulihkan hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga tetap menghakimi bangsa Israel dengan penuh keadilannya, yaitu siapa yang berbuat dosa, dia akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Siapa yang berbuat dosa akan menerima pembalasan dari Tuhan. Anak-anakku sekalian, itu sebabnya janganlah kita main-main dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk taat dengan sungguh, supaya kita bukan mendapatkan penghukuman dari Tuhan, tetapi kita boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghukum orang-orang yang berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang mau mengabdikan dirinya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, para pemirsa, herannya kenapa Tuhan selalu beranugerah pada umatnya. Seharusnya orang Israel pantas ditolak Allah selama-lamanya. Benar-benar ajaib ya Pak. Kenapa Tuhan tidak membasmi semua manusia yang kurang ajar? Benar sekali, sampai ada 3.000 orang yang tewas oleh pedang orang Lewi. Terlebih lagi, suatu hari nanti, yaitu pada hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang dihidupkan kembali melalui pekerjaan Roh Kudus, atau mereka semuanya bisa bertobat. Iya, kita patut memuji kebaikannya yang tak terselami. Besok kita akan melanjutkan dari Keluaran pasal 33